Selamat sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, beserta dengan Bapak Chandra, Pendeta Chandra. Tuhan Yesus mau memberkati persekutuan kami di sore hari ini. Shalom. Mari ibu-ibu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini, tapi kasih setia Tuhan itu selalu melindungi kita. Mari kita pujikan kasih setia Tuhan yang telah kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan
yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama berdoa untuk persekutuan Febe di sore hari ini ya Tuhan. Mari ibu-ibu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam situasi yang tidak menentu ini ya Tuhan, pandemi yang berkepanjangan, tapi kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkat-Mu telah kami terima ya Tuhan, kebaikan-Mu telah Engkau nyatakan dalam kami, kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hadirlah bersama kami di sore hari ini Tuhan, dengan apa yang kami pujikan, kami sembahkan. Itu semua menjadi dupa harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami selalu ingat akan Engkau ya Tuhan. Kami selalu mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita puji lagi lagu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hatiku jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Itu kerinduan hidupku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Kuduskan seluruh tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saat kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Chandra. Kiranya firman yang akan ditaburkan menguatkan kita. Sebelumnya mari kita nyanyikan Ku Tak Mau Hidup Percuma. Percuma
kami persilakan waktu dan tempat. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua berada di dalam kondisi yang sehat. Ibu-ibu berada di dalam kondisi yang baik dan prima. Kita bersyukur Tuhan boleh memimpin dan menyertai kita sampai dengan hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersama-sama ingin belajar dari firman-Mu. Saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu. Dan biarlah bagian firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh berguna bagi kehidupan kami secara khusus di masa-masa yang sulit ini. Secara khusus di masa-masa pandemi yang cukup panjang saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami, bahkan hamba-Mu yang akan menguraikan firman bagi setiap kami. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jikalau sudah menemukannya, Bapak Ibu bisa memperhatikan, Ibu-ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maafkan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak pernah bisa memilih di mana kita dilahirkan. Kita tidak pernah bisa memilih di negara mana kita ditempatkan bersama dengan orang tua kita. Ketika kita secara khusus masih anak-anak, orang tua mempunyai otoritas untuk menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan saya yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang kita tidak bisa pilih. Kita lahir di keluarga seperti apa, orang tua kita siapa, bahkan orang tua kita pun tidak pernah bisa memilih anaknya itu siapa. Kita tahu ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang kita tidak pernah bisa kuasai sepenuhnya. Bahkan kita tidak pernah ketahui sepenuhnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, kalau kita tahu ada hal-hal yang tidak bisa kita kuasai, ada hal-hal yang kita tidak pernah ketahui, ada hal-hal yang kita tidak bisa jangkau, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi reaksi kita ketika kita menghadapi
hal-hal yang kita tidak ketahui itu? Apa yang menjadi respon kita ketika kita ketahui bahwa ada hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita? Saya yakin kita semua tahu, ibu-ibu tahu bahwa sebagai seorang anak Tuhan, kita harus senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan. Kita harus senantiasa datang, berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati kehidupan ini sendirian. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Rut ini, maka ada hal-hal di luar pemikiran dari keluarga ini yang terjadi. Apakah itu? Ya, di sana dikatakan ada kelaparan di tanah Israel. Kenapa mereka terjadi kelaparan? Tidak ada yang tahu pasti kenapa terjadi kelaparan di tanah Israel. Kalau kita melihat di dalam catatan Alkitab, kelaparan itu bisa saja terjadi karena Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum mereka karena mereka tidak taat. Tuhan menghukum mereka karena mereka berpaling daripadanya. Dan kalau kita melihat di dalam kitab ini, maka ayat yang pertama dikatakan apa? Ada frasa pada zaman para hakim memerintah. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa sih yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel pada waktu hakim-hakim memerintah? Yaitu mereka berbalik daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, menyembah ilah-ilah lain. Mereka mengikuti allah-allah lain. Oleh karena itu, bisa jadi salah satu kemungkinan kenapa terjadi kelaparan adalah karena Tuhan sedang menyatakan hukuman atas mereka. Tetapi kalau kita melihat di beberapa bagian yang lain, ya, kelaparan itu bisa terjadi karena apa? Kelaparan itu bisa terjadi karena ada serangan dari hama, serangan dari belalang, ada serangan dari binatang-binatang yang memangsa hasil tanaman yang ada. Kita tidak tahu pasti, tetapi yang kita bisa ketahui adalah ada kelaparan di tanah Israel. Nah, keluarga ini berasal dari Bethlehem, Yehuda. Nah, ini menjadi sebuah ironi. Kenapa? Karena Bethlehem itu secara harafiah bisa diartikan sebagai rumah roti. Bet itu rumah, ya. Lehem itu roti, rumah roti. Sama seperti Betel. Betel itu artinya apa? Rumah, Bet itu rumah, El itu Allah. Jadi Betel itu adalah rumah Allah. Rumah roti seharusnya itu tidak mungkin mengalami kelaparan. Orang yang tinggal di Bethlehem seharusnya mereka mengalami yang namanya kenikmatan, kekenyangan. Tetapi dikatakan apa? Kelaparan itu terjadi di sana. Nah, ketika ada sesuatu hal yang di luar pemikiran kita, ada bencana terjadi, apa yang seharusnya menjadi respon kita? Saya tadi sudah tanya di awal, yang seharusnya menjadi respon kita adalah apa? Kita mencari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Tetapi tidak demikian dengan Elimelek bersama dengan istri dan kedua orang anaknya. Elimelek adalah seorang Yahudi. Elimelek adalah seorang Israel. Tentu saja dia tahu tentang bagaimana Allah membebaskan mereka atau nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Elimelek pasti tidak asing dengan kisah-kisah karya Allah. Kisah-kisah yang menceritakan tentang karya Allah di dalam sepanjang kehidupan bangsa Israel. Saya yakin nenek moyang mereka menceritakan hal itu. Tetapi rupanya cerita yang telah disampaikan itu tidak membuat Elimelek datang kepada Tuhan.
cerita yang disampaikan, kisah-kisah mengenai karya Allah yang disampaikan di dalam kehidupan Elimelek tidak membuat Elimelek bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, yang kedua, ini adalah sebuah ironi. Kalau tadi yang adalah Bethlehem terjadi kelaparan, yang kedua adalah Elimelek. Kenapa saya katakan ironi? Karena Elimelek, nama ini adalah nama yang bagus. Eli artinya Allahku. El itu Allah, akhiran i itu menunjukkan kepunyaan. Jadi Eli itu adalah Allahku. Melek itu artinya raja. Jadi Elimelek itu artinya adalah Allahku adalah raja. Lah, ketika Allah itu menjadi raja atas kehidupan kita, maka yang seharusnya terjadi adalah apa? Yang seharusnya terjadi adalah ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi hal-hal yang di luar pemikiran kita, kita datang mencari Tuhan. Kita bergumul dengan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, apa yang dilakukan oleh Elimelek, yaitu apa? Mereka sampai ke daerah Moab. Ya, bisa jadi ya ibu-ibu berpikir, bisa jadi Tuhan tuntun ke sana, Pak. Iya, benar, bisa jadi Tuhan tuntun ke sana. Tetapi ya, kita tidak pernah mendapati bahwa Elimelek itu ya benar-benar bergumul. Dicatat oleh Alkitab bahwa dia bergumul di sana. Kenapa? Coba kita lihat. Di sana mereka tinggal selama 10 tahun lamanya. Berarti ya memang mereka ingin menghindari kelaparan. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan apa? Ketika mereka telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dengan memberikan makanan, Naomi bersama dengan kedua orang menantunya itu bersiap-siap kembali lagi ke tanah asal mereka. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, nama yang indah tetapi tidak dibarengi dengan sebuah tindakan yang diharapkan. Saya yakin setiap orang tua ketika memberikan nama kepada anaknya memiliki pergumulan tertentu, memiliki pertimbangan tertentu, dan memiliki harapan tertentu. Saya yakin orang tua Elimelek berharap ketika anaknya mengalami sebuah pergumulan, ketika anaknya mengalami sebuah masalah, anaknya itu paling tidak berdoa terhadap Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat pertolongan daripada Tuhan, meminta hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Nah, jadilah keluarga ini pergi ke Moab. Ya, jadilah keluarga ini pergi ke Moab dan sampai ke sana mereka menikah. Kedua orang anaknya itu menikah ya dengan perempuan Moab. Ya, dikatakan di sana ayat yang ketiga, Elimelek mati, lalu perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu mengambil perempuan Moab dan mereka diam di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu mati juga kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, ada orang yang berpikir, apakah mati ini merupakan sebuah hukuman karena ketidaktaatan kepada Allah? Karena mereka mungkin tidak melibatkan Allah di dalam setiap pergumulan mereka. Bisa ya dan bisa tidak, ibu-ibu. Ya, bisa jadi Tuhan menghukum mereka, tetapi kita tidak tahu dengan jelas apa yang menyebabkan Elimelek itu mati. Terlalu berani kita mengatakan bahwa Elimelek mati karena dihukum Tuhan. Ya, bisa jadi Elimelek mati karena dihukum Tuhan. Ya, kalau kita lihat kok matinya beruntutan. Ya, dan seringkali kita menganggap bahwa ketika kita mengalami sebuah masalah, hal-hal yang tidak baik, kita menyalahkan diri kita. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan tidak salah
kalau kita berpikir mungkin ada dosa yang terselip di dalam kehidupan kita. Tidak salah, tetapi jangan biarkan diri kita menghakimi diri kita bahwa oh Tuhan menghukum aku. Kalau kita tahu memang ada dosa yang tersimpan di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan dan kita memohon benar-benar Tuhan memulihkan kita. Tuhan mengampuni kita. Ya, hal ini dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Seringkali orang menafsirkan bahwa bencana, ya kematian, malapetaka, kemalangan yang kita alami itu semua karena apa? Karena dosa kita, karena kesalahan kita. Padahal kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-9 dikatakan apa? Karena Allah mau menyatakan sesuatu melalui kehidupan kita. Allah mau berbicara sesuatu kepada orang lain melalui hidup kita. Oleh karena itu, Allah dapat memakai hidup kita. Kalau kita sadar, oh mungkin aku bersalah kepada Tuhan, datang segera minta ampun. Tidak usah terus kita menghakimi, karena bisa jadi hal itu dipakai oleh iblis untuk mendakwa kita. Bisa jadi hal itu dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk terus menjatuhkan kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sadar kita adalah orang yang bersalah kepada Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengampuni. Kalau kita berbicara mengenai pandemi ini, mungkin ada orang-orang yang kita kasih terkena COVID, dinyatakan positif COVID-19, kemudian kita bingung dan panik, dan kita lalu mengkaitkan apakah orang yang kita kasih itu berdosa, orang yang kita kasih itu melakukan suatu hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ibu-ibu, kita jangan berspekulasi seperti itu. Kalau memang kita tahu bahwa orang tersebut, orang yang kita kasih itu adalah orang yang telah melakukan dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan, maka tidak ada salahnya kalau kita memberitahu kepada dia. Memberitahu bahwa minta ampun. Dan mungkin kita bisa katakan bahwa kita doakan, kita yang memohon pengampunan dari Tuhan atas diri orang itu. Jadi, ya jangan pernah mendakwa diri kita. Jangan pernah menghakimi diri kita bahwa segala sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita itu pasti karena Tuhan yang menghukum setiap kita. Karena kita tahu bahwa melalui kitab Rut ini, ya, dari keturunan Rut dan Boas dilahirkan Daud, lahirlah Isai, dan kemudian muncullah Daud di dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, hal yang kedua, hal yang pertama adalah mari kita coba datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi setiap pergumulan permasalahan kita. Saya tidak tahu ibu-ibu saat ini ibu-ibu mengalami pergumulan apa. Tetapi mari kita datang. Mari kita membawa pergumulan kita di dalam doa. Mari kita menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang menguasai langit dan bumi. Karena dialah Allah yang mengontrol alam semesta ini. Bahkan dialah Allah yang empunya atas hidup kita. Dan yang kedua, yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah apa? Jangan pernah ya kita menyangka hidup kita tidak berarti. Jangan pernah kita berpikir bahwa hidup kita tidak ada gunanya. Jangan pernah kita berpikir bahwa aku ini orang berdosa. Aku mengalami ini karena Tuhan dihukum. Tuhan menghukum aku. Tuhan, aku ini dihukum oleh Tuhan. Jangan pernah. Karena apa? Karena Allah bisa memakai hal-hal yang buruk sekalipun di dalam kehidupan kita
untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Kita tidak pernah tahu ketika Naomi mengalami hal seperti ini, mengalami kepahitan seperti ini, Naomi tidak tahu bahwa beberapa ratus tahun kemudian keturunan dari Rut dan Boas itu dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Naomi tidak pernah membayangkan. Naomi cuma tahunya bahwa hidupnya pahit. Bahkan di akhir dalam pasal ini dikatakan, jangan panggil aku lagi Naomi, panggillah aku Mara, karena Tuhan telah melakukan yang pahit. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Bisa jadi respon kita ketika kita menghadapi pergumulan, kita bertanya dan marah kepada Tuhan. Kenapa semuanya terjadinya seperti ini ya Tuhan? Kenapa ini tidak seperti yang saya bayangkan? Kita mungkin bisa bertanya seperti itu. Tetapi ingat Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil. Allah itu bekerja. Allah itu tidak diam. Allah merajut kehidupan kita dan Allah memakai kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu, ketika kita berada di dalam kondisi yang sulit, ketika kita berada di dalam kondisi yang susah, mari kita belajar untuk melihat dari perspektif Allah. Mari kita belajar untuk melihat dari sudut pandang Allah. Mari kita belajar untuk melihat dan menyelami apa yang menjadi rencana Allah atas hidupku. Kalau kita cuma menyalahkan Allah, maka itu tidak akan ada gunanya. Tetapi kalau kita belajar Tuhan, kalau memang ini sesuatu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, biarlah itu terjadi. Aku rela, aku mau supaya hidupku dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tidak tahu, mungkin kesedihan kita, mungkin pergumulan kita, mungkin masalah hidup kita tidak kunjung selesai. Tetapi asal hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan, cukuplah itu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di masa-masa pandemi ini, ya, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam beberapa hari terakhir, ya, di gereja kita dikirimkan pokok-pokok doa. Kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan cara apa? Terlibat di dalamnya. Mungkin kita sakit, mungkin kita tidak bisa apa-apa, tetapi kita bisa berdoa. Dan itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kota kita dan bagi negara kita. Apa yang sudah kita lakukan ketika kita menghadapi pergumulan? Apa yang sudah kita lakukan ketika kita menghadapi masalah hidup? Sudahkah kita datang kepada Tuhan? Sudahkah kita menghampiri tata Tuhan? Sudahkah kita benar-benar memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya Allah yang bertata dan empunya atas hidup kita. Dan yang kedua adalah, sudahkah kita berusaha menyelami, melihat dari sudut pandang Allah, bahwa Allah bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia, untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Oleh karena itu, ketika kita melewati masa-masa pandemi ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Mari coba kita melihat, belajar mengandalkan Tuhan, dan belajar melihat bahwa Tuhan bisa memakai hidupku dan hidupmu yang saat ini mungkin mengalami masalah yang berat untuk kemuliaan namanya. Maukah ibu-ibu? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami tahu ya Tuhan, tidak mudah
untuk bergantung dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terlebih lagi ketika kami mengalami masalah, kami belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Tidak mudah, tetapi tolong kami supaya kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan, dan tolong kami ya Tuhan untuk melihat segala sesuatunya dalam sudut pandang atau perspektif Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, secara khusus ketika kami masih diizinkan oleh Tuhan berada di dalam masa pandemi ini. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Pak Chandra. Tuhan Yesus memberkati keluarganya. Pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang. Tibalah saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita bisa memberi. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kolektenya nanti ibu-ibu boleh ditransfer atau dibawa ke gereja atau masuk di dalam celengan, terserah ibu-ibu. Mari kita nyanyi Hati yang gembira adalah obat. Ya ibu-ibu, di tengah-tengah pandemi gini kita tidak terlalu mendengarkan macam-macam di sosmed, tapi kita punya Tuhan, kita percaya orang beriman, kita tetap percaya satu Tuhan saja. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan di hati kita untuk kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan hati yang gembira adalah obat. Mari ibu-ibu kita satu di dalam doa. Mari kita buka suara, kita mau berdoa untuk Komisi Wanita Febe yang terkasih, Ibu Ance, keluarga Ibu Ance yang sedang dalam kedukaan, bangsa dan negara kami juga.
Mari kita buka suara, kita berdoa untuk negara, bangsa, dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan di sore hari ini, untuk kami boleh berdoa untuk persekutuan wanita Febe Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persekutuan kami di sore hari ini, mau menjadi berkat, mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkatilah persekutuan Febe kami. Kami juga mau berdoa juga untuk keluarga dari Ibu Ance yang saat ini dia di dalam kedukaan ya Tuhan. Tapi sebagai orang percaya dan orang beriman, mereka tidak takut, mereka tidak gentar karena mereka sudah disiapkan oleh Tuhan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mau menerima apa adanya yang terjadi. Kami serahkan keluarga Bu Ance, Pak Muniaga juga dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan. Dan juga suaminya yang ada di Jakarta yang sedang sakit, Tuhan Engkau akan menyembuhkan dengan belas kasihan ya Tuhan. Berkatilah persekutuan keluarga Ibu Ance ini di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, negara-negara yang ada di dunia ini Tuhan. Semua mereka merasakan penderitaan ya Tuhan. Penderitaan, krisis ekonomi, banyak yang meninggal. Tapi sebagai orang yang percaya dan beriman, kami tahu bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik, selalu menghibur, selalu menyenangkan hati, memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami beri Tuhan. Ini adalah syukur hati kami. Dan semua ini asalnya hanya daripada-Mu saja. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati persekutuan kami ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengar semua doa-doa kami. Miringlah telinga pengasih-Mu ya Tuhan, dan sahutilah akan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami akan persilakan untuk Pak Pendeta Chandra untuk memberi doa berkat. Setelah itu kita menyanyi Bapa terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa, pimpinan, penghiburan, pertolongan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu ibu-ibu sekalian, memimpin hidupmu di masa-masa pandemi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.